Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat trader. Kembali lagi dengan saya di vlog Trading Gold. Ini mungkin sudah pada tahu ya, arah tren XAU ini mau kemana. Secara teknikal mungkin ya, atau secara tren besar ini masih sell. Tapi untuk secara tren daily atau weekly ini sudah menunjukkan bullish. Terus gimana nih cara untuk open posisinya yang enak? Sebetulnya dalam technical itu tidak ada yang 100% akan profit. Tetap tergantung kita di mana kita harus menjaga margin, lot diperkecil dengan disesuaikan dengan saldo. Nah, mungkin di grup Telegram udah tadi saya jelaskan sedikit dari mapping gambar kemungkinan dari XAU ini akan naik, tapi belum tentu juga dengan news nanti malam. Kenapa tadi saya entrykan atau mappingkan akan naik? Yang pertama, di sini kita ada candle daily yang mana sudah di break di harga 23 dan mengejar ke base daily. Ini base daily yang sekarang di 1842. Ini masih di dalam base ya, masih di dalam base, masih ada kemungkinan turun dan bisa juga naik. Itu bisa naik tergantung dari news. Kemarin sempat naik sampai ke harga 44, namun dia turun lagi. Dan di hari Kamis ini membuat hammers. Dan untuk hari ini terakhir, ini masih belum tentu arahnya ya. Apakah dia akan turun atau kita ini akan naik. Untuk sementara ini saya ada open posisi sell. Kenapa saya open posisi sell? Karena selama dia masih belum membreak harga 1842, maka dia akan turun kembali dulu mengejar ke di harga 1825. Karena ini kan udah di break. Biasanya dia akan, jika dia ingin naik lagi, akan membuat pola seperti ini. Yang mana pola ini karena ini satu support, berarti satu resisten, biasanya dia akan membuat dulu pola 2 support dan 2 resisten. Terus untuk di H4-nya pun sama, dia sudah memiliki satu resisten, satu support, 2 resisten, 2 support, dan kemungkinan akan naik. Namun tetap dia harus mampu dulu menembus di harga 1842. Jika dia tidak mampu menembus 1842, maka dia akan kembali turun. Dan ini pun di harga base 1829, 1828 masih belum tersentuh. Nah, di harga 1828 dia masih belum tersentuh, atau base ini masih fresh ya untuk kita open posisi buy. Kalaupun mau buy, jangan dulu sekarang, nanti aja kita nunggu momentum atau nunggu after news, setelah news keluar. Kalau mau untuk nyoba sell sekarang, boleh-boleh saja coba sell sekarang. SL 50 pips wajib dari base di sini 1842, kita ambil ke atas 50 pips. Jadi biasanya kebiasaan market, kenapa saya tadi mappingkan akan naik, karena di sini udah ada satu support, satu resisten, 2 support, 2 resisten. Maka biasanya dia akan cenderung membuat pola zigzag naik, baru dia naik lagi, seperti itu. Namun jika di sini dia tidak mampu ditembus, di harga ini tidak mampu ditembus,
maka ini akan kembali ke sini di harga 18.25, dan jika 18.25 tidak ditembus, dia akan kembali naik. Tapi jika ditembus, dia akan kembali turun sampai ke base kedua ini, dan sampai juga base berikutnya, akan seterusnya seperti itu. Itu analisa secara teknikal. Beda halnya dengan news. Makanya kita juga jangan lupa untuk membaca atau melihat berita-berita di Forex Factory atau di investing.com. Itu bebas, mau dimanapun aplikasi untuk membaca news itu bisa saja. Seperti hari Rabu saya analisakan, pas juga ada news dia kenaikan sampai harga 44, dan ternyata benar dia naik sampai harga 44 dan dia kembali turun karena dia tidak mampu penutupan di harga situ. Jadi ini masih akan turun ya. Tapi jika hari Rabu itu mampu menembus atau penutupan di harga 18.44, maka 18.42 ini sudah di break. Jadi karena masih belum di break, ini masih belum ditembus atau hanya baru disentuh saja, maka ini masih ada kemungkinan untuk turun. Untuk analisa mapping di daily-nya, masih ada kemungkinan turun. Seperti itu. Namun jika kita perkecil lagi, bisa sampai 18.25 atau bisa sampai sini penurunan. Namun jika dia membentuk pola candle-nya bearish, ada kemungkinan ini akan masih turun. Masih turun sampai ngejar ke base di sini terakhir. Karena ini udah jadi 4 pola candle bearish, bullish ya. Udah menjadi 4 pola candle bullish. Tapi untuk koreksi turun tetap masih ada. Lalu di weekly pun ini belum sampai ke base-nya. Namun jika ini udah berhasil di breakout ya, dia turun. Lalu jika ini membuat bullish engulfing, maka dia akan kembali naik. Namun untuk kenaikannya pun ini tidak akan terlalu tinggi ya, karena di candle bulanan ini bearish engulfing. Ada kemungkinan bulan depan atau bulan berikutnya dia akan turun lagi mengejar ke harga di sini di bawah 1766 atau 67. Tapi jika bulan sekarang dia dengan news mampu menembus atau penutupan di harga tertinggi di atas 18.1949, maka ada kemungkinan dia naik. Tapi jika dia tidak mampu bulan sekarang naik sampai situ, maka di sini ada bisa dipastikan kemungkinan koreksi naik tuh setengah candle body, maka dia akan turun kembali. Kalau secara teknikal ini sudah ada pola bearish dan ada double bottom, ada kemungkinan ini akan turun agak jauh juga. Karena tapi ini kan di candle bulanan itu akan sangat lama dan sangat jauh, itu bisa beberapa pips. Kita bisa dimainkan di intraday-nya, kita bisa trading di intraday. Kita lihat pola candle daily-nya, lalu kita turunkan time frame lagi. Nah di sini pun kemarin saya pas naik ke harga 44, saya di sini langsung sell SL 50 pips. Kenapa? Karena walaupun dia penutupan nanti harga di sini, pasti dia ada turun dulu koreksi. 50 atau 70 pip pasti kena. Karena di setiap candle pattern pasti akan menyisakan sumbu atau untuk kenaikan atau koreksi beberapa pips. Seperti ini dia turun sampai sini, dia menyisakan sumbu. Walaupun ini
seperti ini, dan dia ada koreksi dulu naik, baru dia turun. Jadi seperti itu. Pokoknya dilihat juga kalau untuk intraday, kita lihat trennya sudah sejauh mana, atau sampai malam, misalkan sampai malam, sampai dengan news dia sudah naik tinggi, kita misalkan mau tradingnya counter trend, dilihat aja candle daily-nya, dia sudah naik atau turun sudah sejauh mana. Kalau misalkan sudah ada, kita ada patokan misalkan seperti ini nih candle ini, oh ini besarnya seperti ini, kemungkinan pasti naik lagi. Kita tunggu aja momentum pelemahannya, kita eksekusi. Kalaupun mau misalkan pas ada news masih turun, kita mau buy pas ketika masih ada news, siapkan pokoknya SL atau kita stop loss manual dengan target stop loss biasa. Diwajibkan setiap trader memiliki targetan stop loss masing-masing atau take profit masing-masing. Nah, balik lagi ke H4-nya. Di H4 ini masih belum ditembus ya. Di sini ada 2 base H4 dan sangat besar. Makanya di sini kenapa saya tren menganalisakan ini area buy, karena ini masih time kecil, masih masih tren naik. Untuk tren besar pun dia sudah menjadi tren naik, udah ada bullish. Untuk di daily-nya ada candle bullish, ada kemungkinan dia sampai sini dia naik. Untuk di bulanan koreksi baru dia turun lagi, karena di bulanannya itu udah bearish, jadi adalah koreksi, pasti ada koreksi dulu. Namun jika newsnya mendukung dia penurunan, maka ada kemungkinan dia terus turun jauh. Nah, terus kenapa saya di sell? Yaitu karena di daily ini ada resisten yang belum di break. Jadi saya sell di sini area base ini. Di area base ini. SL saya ambil 50 pips dari atas base. Jika SL saya kena, terus nah yang satu ini sell di atas ini pasti saya hold, nggak bakalan saya pakai pasang SL. Kenapa? Sambil nunggu misalkan ini ternyata kena, ternyata dia balik lagi. Jadi saya tetap ada profit dan akan bisa menutupi yang loss kena SL. Jadi SL wajib ya 50. Seperti itu. Dan di sini pun juga nih di H4 ini ada base juga nih. Ini kita bisa sell lagi nanti di sini. Itu cara menganalisa dengan teknikal dari candle ya. Pasti para trader dari juga udah adalah yang sedikit sudah tahu cara menganalisa mana resisten, mana support. Bisa dengan cara seperti itu, atau dengan bantuan indikator, mau itu Bollinger Band atau Fibonacci atau apapun indikator yang kalian kuasai, bisa digabungkan dengan indikator. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.